Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di hari Minggu yang berbahagia ini, bersehati bersepakat untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua kemurahan dan kebaikan yang Engkau terus kerjakan dalam segala kehidupan kami. Kami Bapa beribadah kepadamu hari ini. Kami percaya hidup kami diberkati di dalam ibadah yang kami kerjakan Bapa. Engkau mengambil alih setiap pribadi kami. Kami menolak setiap rancangan kejahatan, kuasa, masalah, intimidasi, sakit, penyakit, bahkan kekuatan COVID-19 yang terus Bapa menguasai atmosfer Tuhan. Kami berdoa hari ini kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin dan menyertai kami beribadah. Karena pertolongan dalam Tuhan senantiasa mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, Kau ampuni setiap dosa pelanggaran kami, Kau layakan kami Tuhan, agar apa yang kami kerjakan kami berbahagia. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Hatiku tenang berada dekatmu, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kan pelihara
Kudus, Bapa bersyukur di dalam hadirat-Mu. Engkaulah Allah yang memberikan kami semangat dalam Bapa berjalan berlari. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan yang baru setiap hari. Biarlah kami berginar Tuhan di dalam hadirat-Mu, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua orang percaya katakan amin. Dikemuliaan luar biasa buat kita. Haleluya. Haleluya. Kebuktikan yang ku nyata dari hari ke hari, pesan cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkatlah lagi hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Haleluya. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, amat dahsyat. Haleluya. Buktikan yang ku nyata dari hari ke hari, pesan cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkatlah lagi hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Haleluya. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, amat dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Hey! Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, amat dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, amat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, amat dahsyat, sangat dahsyat, amat dahsyat. Haleluya, haleluya. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Kita percaya kekuatan Allah sanggup melindungi kita. Apapun yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan membuat kita berhasil. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Engkau terus memberikan kami semangat Tuhan. Engkau terus memberikan kami kekuatan yang baru. Tiada henti kasih setiamu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami melihat Bapa betapa hidup kami ini berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah terus mengalir kasih setiamu melindungi kami semua. Di masa-masa yang sukar, Engkau membuat kami semua berharga. Terima kasih Bapa. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan. Dia relakan segala-galanya. Dia disalib tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Haleluya, bergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh murah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kusut gambarnya. Sungguh terlalu indah bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia relakan segala-galanya. Dia disalib tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Haleluya, bergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh anugerah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Haleluya, bergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh amat mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Kemuliaan tergulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguhnya mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan-Mu, firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang sanggup menyelamatkan setiap kami yang percaya kepada-Mu. Untuk itu ajar kami untuk memiliki keyakinan yang kokoh terhadap firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas, hikmat, marifat dari surga di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, mereka dapat bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan kita saat ini saya ambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Pergilah, sesungguhnya
Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini sangatlah populer di dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana Tuhan mengutus kita ke tengah serigala seperti seekor anak domba. Judul renungan kita pada saat ini, domba yang mengalahkan serigala. Sesuatu yang unik, saudara. Mengapa Tuhan tidak menggambarkan kita sebagai seekor singa yang diutus ke tengah serigala? Mengapa Tuhan menggambarkan orang-orang percaya seperti seekor anak domba? Tentunya kita percaya bahwa Tuhan memiliki sebuah tujuan yang luar biasa bagi orang-orang percaya. Saya melihat acara-acara di televisi khususnya National Geographic. Serigala adalah binatang yang cerdas, saudara. Bahkan bagi seekor singa pun pasti dia akan berpikir untuk menyerang serigala. Tetapi Yesus menyatakan bahwa kita akan menjadi seperti anak domba yang diutus ke tengah serigala. Apa sih sebenarnya karakteristik seekor serigala? Serigala dapat digambarkan sebagai binatang yang agresif, binatang yang menuntut, dan binatang yang sangat egois. Serigala hidup di dalam kelompok dan mereka memiliki kedisiplinan yang tinggi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam sebuah komunitas serigala seringkali terjadi persaingan, dan yang menjadi pemimpin adalah serigala yang kuat, serigala yang licik, yang dapat mengalahkan saingannya. Dan Tuhan mengutus kita ke tengah serigala. Artinya apa? Bukankah dunia ini seperti kawanan serigala, di mana dunia ini mengajarkan tentang sesuatu yang agresif untuk mengalahkan orang lain, untuk menguasai sesuatu kita harus agresif, kita harus egois. Ibaratkan kalau kita tidak menang maka kita yang dihancurkan. Nah, dalam situasi dunia yang seperti ini, Tuhan mau kita mengalahkan sifat-sifat serigala itu. Sehingga dunia yang penuh dengan tuntutan, dunia yang penuh dengan agresi, dunia yang penuh dengan segala persaingan dapat dikalahkan dengan sifat seekor anak domba. Bagaimanakah kita anak domba di tengah serigala ini? Tidak kalah tetapi mengalami kemenangan. Yang pertama, saudara, Alkitab berkata dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 14 dan ayat ke-15. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah kita dahulu sebelum mengenal Tuhan, kita pun seringkali saling menggigit dan saling menelan. Kita saling menjatuhkan untuk mencapai tujuan kita. Saudara yang terkasih, Tuhan mau kita ditransformasikan dari seekor serigala menjadi anak domba. Alkitab tadi katakan ayat yang ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasih. Saudara, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang terkasih, dunia ini penuh dengan kebencian, dunia ini penuh dengan persaingan, dunia ini ibaratkan seperti serigala yang saling memangsa, tetapi kasih menutupi segalanya, saudara. Bahkan tidak jarang
di dalam kehidupan berjemaah, kita pun saling berselisih, kita saling menelan, kita saling menjatuhkan. Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 dikatakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Kita tidak akan pernah bisa menjadi seekor anak domba yang mengalahkan serigala jika sifat-sifat kita tidak diubahkan menjadi seekor anak domba yang berjalan di dalam kasih. Dunia saling menghakimi, tetapi kasih menutupi dosa. Jadi yang pertama, bagaimana seekor anak domba dapat mengalahkan serigala? Yang pertama, serigala-serigala dalam diri kita harus ditransformasi menjadi seekor anak domba yang penuh kasih. Yang kedua, saudara, di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara yang terkasih, di ayat yang keempat dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Seekor anak domba tidak memiliki taring, tidak memiliki cakar yang mematikan untuk mengalahkan serigala. Tetapi seekor anak domba akan terus berjalan bersama Sang Gembala, yaitu Yesus Kristus. Saudara bisa bayangkan ketika seekor anak domba terpisah dari kawanan, maka anak domba itu akan menjadi bulan-bulanan, akan menjadi korban, akan menjadi mangsa bagi serigala. Demikian juga saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak mau hidup dalam komunitas Kristen, tidak mau tergembala. Kita bisa membayangkan ketika Yesus berjalan, di tangannya ada tongkat dan gada, berjalan di tengah-tengah serigala, dan kita sebagai seekor anak domba berjalan di samping Yesus. Maka gada dan tongkatnya akan menjadi penghiburan, karena gada dan tongkatnya lah yang akan menghalaukan serigala itu, saudara. Maka janganlah kita lepas dari komunitas orang-orang percaya. Kenapa, saudara? Karena di dalam komunitas itu kita saling mendoakan, kita saling menjaga, bahkan ada para pendoa-pendoa yang terus melindungi kita, saudara. Kita ingat bagaimana Lot diselamatkan karena Abraham bersyafaat untuk Lot, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan izinkan kita menjadi seekor anak domba tanpa taring yang tajam, tanpa cakar yang kuat. Agar apa, saudara? Agar kekuatan kita hanya terletak di dalam Kristus saja. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Untuk menjadi seekor domba yang tergembala, kita perlu kerendahan hati. Kita tidak boleh berjalan dalam keakuan dan keangkuhan kita. Kita tidak bisa mendatangi Tuhan dengan pangkat kita, dengan kekayaan kita, dengan kekuatan kita. Justru kelemahan kita membuat kuasa Tuhan dinyatakan.
Seperti dalam Mazmur pasal 23 ayat yang kelima dikatakan, saudara, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau yang mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menjadi seekor anak domba yang taat dan tunduk untuk digembalakan, maka pengurapan Tuhan akan turun atas kehidupan kita, saudara. Tetapi ketika kita angkuh, ketika kita sombong, ketika kita merasa karena kekuatanku lah aku mendapatkan semuanya ini, karena kekuatanku lah aku memenangkan semua pertandingan, maka kita sedang menyingkirkan Tuhan sebagai gembala kita, dan kita sedang melepaskan diri dari kawanan domba. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam segala keterbatasan akibat COVID-19 ini, janganlah kita lepas dari penggembalaan. Hamba-hamba Tuhan, gembala saudara, para pendoa syafaat di gereja di mana saudara berjemaat, mereka memiliki menara doa, mereka memiliki kubu doa untuk terus bersyafaat bagi kita. Itulah perlindungan kita. Saudara ingat, ketika ada dua pohon ara yang tumbuh dan tidak berbuah. Yang pertama pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan, karena tidak ada yang merawat. Ketika Yesus melihat tidak berbuah, maka saat itulah Yesus mengutuk dan menjadi kering. Sementara yang kedua ada pohon ara yang tumbuh di kebun anggur dan juga tidak berbuah. Ketika Yesus akan mengutuk pohon ara itu, penjaga kebun anggur berkata, Tuhan, berikan kesempatan lagi, biar aku merawat pohon ara itu. Demikian juga ketika kita hidup tergembala, maka ada orang-orang yang terus berdoa, ada orang-orang yang terus menguatkan, membimbing kita ketika kita menjadi lemah. Tetapi keangkuhan dan keakuan kita akan membuat kita kehilangan penggembalaan. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita menjadi seekor anak domba yang mengalahkan serigala. Di dalam Wahyu pasal yang kelima ayat 12 dikatakan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Sesuatu yang aneh, bagaimana seekor anak domba yang disembelih dapat mengalahkan musuh. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal mati bagi kita. Kekristenan berbicara tentang sebuah pengorbanan, salib berbicara tentang pengorbanan, dan di balik salib itu ada kemenangan, saudara. Bagaimana kita menjadi anak domba yang dapat mengalahkan serigala? Kita harus meneladani Kristus, menjadi anak domba yang tersembelih. Artinya apa? Alkitab berkata bahwa kita harus memberikan persembahan. Apa itu? Yaitu tubuh kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat, kita belajar, kita menyaksikan bagaimana orang-orang percaya mengalami aniaya di seluruh dunia ini. Tetapi apa yang terjadi? Semakin banyak orang Kristen yang dianiaya, tetapi semakin banyak juga orang yang percaya kepada Yesus. Sejak zaman rasul-rasul, bagaimana kekristenan mengalami aniaya, tetapi kita lihat bagaimana kekristenan menyebar ke seluruh dunia. Karena ada orang-orang yang mau mengorbankan dirinya bagi keselamatan orang lain. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di
Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang keenam dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus katakan darahku telah dicurahkan sebagai persembahan. Kekristenan bukanlah hanya sekedar menuntut berkat, menuntut kebaikan, menuntut mujizat. Kekristenan adalah sebuah pengorbanan. Seperti seekor domba yang diutus ke tengah serigala. Pengorbanan dalam kehidupan kita mungkin yang pertama kita membangun mezbah doa. Mezbah berarti adalah sebuah pengorbanan. Di dalam perjanjian lama imam-imam mempersembahkan lemak isi perut di perapian sebagai korban persembahan yang harum. Bagaimana korban itu harum? Lemak, kemudian isi perut itu harus dibakar, saudara, di dalam api. Kemudian lemak itu menetes, minyak dari lemak itu menetes, dan mulailah tercium bau harum. Saya mau sampaikan kepada saudara, kita bekerja mencari uang, baik di toko, di kios, di kantor. Kita bisa kerja dari pagi sampai malam, saudara. Tetapi itu tidak berguna bagi kerajaan surga. Tetapi saudara bisa bayangkan betapa beratnya kita bangun pagi untuk berdoa. Betapa beratnya kita bangun pagi untuk membangun mezbah. Karena ketika kita membangun mezbah, kita sedang mengorbankan daging kita untuk Tuhan. Demikian juga saudara, ada sebuah pengorbanan ketika saudara di dalam dunia serigala, mungkin di dunia bisnis, di kantor, di komunitas kita. Kita harus menyampaikan firman Tuhan. Dan mungkin saudara akan diejek, mungkin saudara akan dibenci, mungkin saudara akan diasingkan, bahkan mungkin saudara akan dicemooh. Dan rasanya tidak enak, dan itulah korban persembahan bagi Tuhan. Alkitab berkata di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-5, saudara. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kekristenan adalah sebuah pengorbanan. Pengorbanan untuk apa, saudara? Untuk orang lain diselamatkan. Maka ketika kita sudah menerima keselamatan, janganlah kita menjadi egois, tetapi kita mengorbankan diri kita, mengorbankan waktu kita untuk membuat orang lain juga mengalami keselamatan. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita menjadi anak domba yang dapat mengalahkan serigala. Di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat ke-14 dikatakan, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Berarti yang keempat, siapakah anak domba yang dapat mengalahkan serigala? Adalah orang-orang percaya yang telah terpanggil, yang telah dipilih, dan yang tetap setia. Bagi saudara yang melayani, tetaplah setia saudara melayani. Bagi saudara yang berjemaat, tetap setialah menjadi jemaat yang bertumbuh. Pegang itu dan jangan kau lepas. Bagi saudara yang menjadi pendoa, setialah saudara menjadi pendoa. Mungkin ketika saudara menjadi pendoa, tidak ada yang melihat saudara, tidak ada yang memberikan apresiasi, tidak ada yang menyanjung saudara karena saudara berdoa di rumah saudara, di dalam menara doa, mungkin di gereja, dalam kubu-kubu doa mungkin, atau di rumah saudara, di kamar saudara, saudara bersyafaat untuk pendeta, saudara bersyafaat untuk jemaat-jemaat, saudara bersyafaat untuk orang-orang yang saudara kasihi, atau mungkin saudara memiliki beban bagi orang lain. Tetaplah setia saudara,
maka Alkitab berkata, kita akan mengalami kemenangan. Amin. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan ucapan syukur kita saudara. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan-Ku terlebih besar. Kau telah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan-Ku terlebih besar. Kau pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku tak pernah. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Benar Tuhan, kasih anugerah-Mu yang mentransformasi kami dari seekor serigala menjadi seekor anak domba yang berjalan di dalam kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan jika dalam pengiringan kepada-Mu kami masih sering Tuhan saling menggigit dan saling menelan. Tetapi biarlah kasih-Mu terus membaharui kehidupan kami, sehingga dari hari ke hari kami menjadi seekor anak domba yang berkenan di pemandangan-Mu. Bapa di surga, terima kasih, di mana Engkaulah Allah yang menjadi gembala kami, gembala yang setia, yang telah memberikan keteladanan bahwa kekristenan bukanlah hanya sekedar meminta berkat, meminta kesembuhan, meminta segala sesuatu, tetapi kekristenan adalah sebuah pengorbanan. Ajar kami untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di pemandangan-Mu Tuhan. Agar setiap pengorbanan kami menjadi kemenyan yang berbau harum di pemandangan-Mu. Engkau yang telah memanggil kami, Engkau yang telah memilih kami. Bimbing kami Tuhan, sertai kami, agar kami tetap setia sampai akhirnya. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah Kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah Kau laki-laki, Kau menjadi pohon terpanting kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah Kau para wanita, Kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Bagian-Mu adalah kekuatan dan kehormatan, dan Engkau akan tertawa tentang hari depan-Mu. Diberkatilah Kau anak-anak muda, Kau menjadi tunas Zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikilah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka Engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, Engkau bersama anak cucumu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.
rasakan kasih-Mu Tuhan. Titik matamu tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.